Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Simpang Cibodas saat itu belum ramai seperti sekarang. Hanya beberapa lampu jalan yang menyinari malam. Gak berasa kami berlima semakin dekat dengan tujuan. Aduh, dah jam 7 aja nih. Senja telah berlalu dan berganti malam. Jutaan bintang mulai tersenyum dan menghiasi dinding langit dengan sinarnya. Dingin bener cuacanya. Angin malam mulai berhembus tajam, menggetarkan seluruh sendi. Di sini bule Mabuluk sempat terlibat ketegangan. Entah apa masalahnya, yang jelas sumbernya pasti dari sang mawar yang sulit sekali mereka taklukkan. Bermula dari ceng-cengan atau sang bunga yang lebih dekat dengan salah seorang di antara mereka. Hal ini biasanya langsung menyulut pertikan ringan yang cukup seru. Situasi chaos akhirnya mereda dan kita semua bisa bersantai kembali. Walaupun tensi masih sedikit tinggi, keduanya mampu untuk mengontrol emosinya masing-masing. Angkot-angkot pada kemana nih? Dari tadi diem di sini gak ada satupun yang terlihat naik. Jalan aspal menuju kebun raya Cibodas nampak sunyi. Sesekali terlihat kendaraan pribadi melintas area ini. Tak ada satupun angkutan umum yang melintas di hadapan kita. Buluk pun angkat bicara. Gimana Le? Masih ada angkot gak gini hari? Tahu dah, jawab si bule sedikit ragu. Tungguin aja lah lu. Kali-kali masih ada yang narik. Akhirnya kita diem menunggu. Hampir sejam menanti tetap tak terlihat juga tanda-tandanya. Aduh, hampir jam 8 malam nih bro. Karena nggak paham, gue lebih memilih diam. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan dalam hati ini. Sampai sono masih buka nggak ya? Belum lagi nyari lokasi tenda dan lain-lain. Emang sih gue anak kemarin sore, tapi soal persami sama camping, gue mah nggak kalah setting sama mereka. Hanya saja mereka lebih jauh mainnya, sedang gue cuma camping di kebun nenek gue atau di danau UI. Karena situasi masih menggantung, sunyi, akhirnya Buluk buka suara kembali. Ya udahlah, mendingan kita jalan dulu ke atas. Siapa tahu di jalan nanti ada angkot. Mawar sama Melati anggukan kepala. Gua iya aja. Sedang si bule manggut-manggut tanda setuju. Oke lah, kita jalan kaki aja dulu. Siapa tahu omongan Buluk bener, sambung si bule. Sepanjang jalan, suasana cair kembali. Persaingan ketat sejenak terhenti bersama gelapnya malam yang datang menyelimuti. Jalan aspal menjadi saksi betapa indahnya kenangan ini. Berbagai candaan mulai mengisi malam yang dingin. Kita ketawa ketiwi lagi. Gak jelas juga sih apa yang kita lagi khawatirin. Pokoknya judulnya seneng dan happy. Sesekali bule berseloroh di antara renyahnya suasana. Masa kita kalah sama anak SMP? Sambil mesem-mesem, gue gandeng erat tangan Melati. Acara jalan kaki ternyata nggak berlangsung lama. Lebih kurang 15 menit meniti aspal, tiba-tiba sebuah angkot berwarna biru terang menghampiri kita. Alhamdulillah, seru Mawar sama Melati. Pada mau ke atas ya Jang? Iya Mang, jawab bule sama Buluk berbarengan. Sok naiklah, harga pulang aja nih mah 500 perak kan. Jadilah Mang, sahut bule dengan ceria. Angkat keril lalu duduk manis dalam remang suasana. Kita nikmati lagi perjalanan ini. Alhamdulillah, akhirnya ada juga angkutan umum yang nganter mimpi kita menuju Buper Cibodas. Gak sampai setengah jam kita udah sampai di lokasi. Sepanjang jalan terlihat kelap-kelip cahaya lampu di kejauhan rumah-rumah penduduk yang temarau di kiri kanan jalan dan warung-warung.
yang gelap tanpa cahaya. Sampai sini angkot berhenti, bayar kepada sang sopir lalu jalan menuju lokasi yang diinginkan. Sebelah mana sih Le lokasinya? Depan lagi tos, tuh yang ada kolam ikan, mapos jalurnya, jawab bule penuh semangat. Oh itu, jawab gua tak kalah ceria. Mawar dan Melati juga terlihat sumringah. Sebentar lagi impian mereka akan terwujud. Sebuah bangunan yang cukup besar dan gelap nampak berdiri sunyi sendiri. Taman-taman yang dihiasi berbagai kolam nampak indah berselimut malam. Riak air bersama hembusan angin dingin memacu hati ingin segera menikmati malam. Diriin tenda di mana kita, Le? Gue juga nggak tahu, Luk. Kayaknya di sini bisa. Besok pagi-pagi kita langsung laporan. Bule tolong cariin tempat yang deket kamar mandi ya, pinta sang Mawar. Iya, jawab bule sambil tebar pesona. Lu ikut gua survei lokasi, sambil menengok ke arah kita. Dia berseru lagi. Lu semua tunggu di shelter payung aja ya. Kita berdua nggak lama kok. Selesai ngomong, dia sama Buluk langsung bergerak. Kita bertiga langsung menuju lokasi yang dimaksudkan olehnya. Asik banget tempatnya. Samar-samar berselimut gelap. Terlihat dua gundukan tanah yang menjulang tinggi membelah angkara. Sinar bulan yang sempat hilang kini terlihat lagi menyinari malam. Anto, bagus banget sih tempatnya, seru Melati. Masa sih Mel? Iya, keren banget tuh. Kolamnya juga bagus. Ikannya gede-gede. Yang mana sih? Selak Mawar memotong obrolan. Itu non, lihat aja sendiri. Penasaran, Mawar langsung bergerak ke tepi kolam. Iya, gede-gede banget ikannya. Spontan Mawar ikut heboh. Suasana bener-bener ceria. Lagi-lagi si Mel gak mau jauh dari badan gua. Sambil curi gerak sesekali dia ciumin bibir gua dengan mesranya. Lo berdua jangan pacaran mulu dong, selah Mawar kepada kita. Hehehe, untung gelap. Coba kalau terang, pasti kelihatan merah pada mukanya kita berdua. Kagak lah non, gua bilang. Enggak, sambung Melati menahan malu. Mawar senyum-senyum aja melihat kemesraan kita. Mel, mau-maunya lu sama anak SMP. Hahaha. Tawa gua sama Melati langsung pecah. Rupanya Mawar kerap mengintip kita selama duduk mesra berduaan di dalam bus antar kota. Gak lama Buluk Mabule datang. Sambil mengambil keril, dia menunjuk satu tempat yang cukup jelas terlihat. Walau di saat gelap, di situ enak lokasinya. Deket WC, terus siangnya juga gak bakalan panas. Buluk langsung bergerak mengikuti bule, disusul kita bertiga menuju lokasi yang dimaksudkan. Wah, bener asik tempatnya. Seru sang Mawar. Iya non, asik banget, sambung Melati. Gue cenger-cengir aja. Bule ma Buluk langsung bongkar keril mereka. Tenda jadul berikut perangkatnya telah keluar dari dan siap untuk dipasang. Mawar sepertinya mulai memilih. Malam itu dia kerap mengikuti kemampuan bule bergerak. Buluk yang merasa terbuang tak mau kalah settingnya. Sebelum janur kuning terpasang, pantang mundur mengejar Mawar. Terlihat masih terdapat celah. Buluk terus merayu dalam tindakan. Mawar seperti terlihat tanpa pilihan. Padahal jelas sekali gerak tubuhnya. Bule yang gak paham dan Buluk yang kekeh berjuang membuat malam penuh warna di dalam persaingan. Baru adem sebentar, tensi udara kembali tinggi. Mawar sepertinya sulit sekali mereka taklukkan. Persaingan alot ini kerap memicu pertengkaran kecil di antara keduanya. Mana nyangka gara-gara ini acara camping malah berubah jadi hiking. Bule sama Buluk mulai kehilangan akal. Kecantikan Mawar yang sangat menggoda serta kemesraan gua dengan Melati membuat mereka panas dan saling beradu tangkas satu sama lainnya. Anak-anak tanggung ini mulai beradu rayun dan strategi, berbagai trik serta intrik penaklukan mulai naik mengisi obrolan. Suasana yang harusnya asik malah tegang tidak menarik. Pertarungan ego
Dan adu juga antar anak STM semakin pedas dan panas. Mawar kelap kali bingung sendiri menghadapi situasi ini. Walau sering dilerai, tetapi pertarungan tetap aja berjalan sengit. Dan hampir 10 menit tenda tak juga berdiri. Dah, kapan jadinya ini tenda? Lama-lama gua juga yang bakal kena imbasnya. Bener aja, gua yang masih bingung dengan semua ini tiba-tiba dihardik oleh Bule dan Buluk secara bergantian. "Tos, lu jangan mojok aja. Sini bantuin kita," kata si Bule rada sewot. "Iya, jangan mojok melulu loh," samber si Buluk tak kalah nyolotnya. "Tuh kan, bener feeling gua. Baru aja kelar ngebatahin, tiba-tiba jadi kenyataan." Mankai, siap juga yang lain mojok. Gua keder lihat lo berdua pada ngeributin sawah sepetak. Ya udahlah, daripada ribut mending gua ngalah aja. Jujur sebenarnya dari tadi gue pengen bantuin, tapi bingung karena sono sini sibuk sendiri pamer kebisaan. Sumpah, gue bingung sama lo berdua. Tibang pusing mendingan gue cari senderan. Kebetulan empuk. Ya udah, gue terusin aja sekalian. Tenda pramuka jadul yang harusnya jadi dalam waktu 5 menit akhirnya nggak jadi-jadi. Ya gimana mau jadi, orang ngaco belok dua-duanya. Tarik sana, tarik sini, betot sana, betot sini. Sono ngedumel, sini ngedumel. Dah biji mana urusannya. Tensi terus bergerak naik, dua-duanya keras kepala. Dan gak ada yang mau ngalah. Situasi semakin panas. Buluk yang pantang menyerah tetap gak mau kalah settingan. Tanpa diduga, tiba-tiba dia langsung menantang kita semua. "Udahlah, gak usah didiriin aja nih tenda. Kita naik gunung gede aja sekalian. Berani gak lo pada?" Bule yang dah nyolot dari tadi langsung nyamber. "Jadi lo, siapa takut?" Aduh, kejadian nih. Dalam kebingungan, gue malah melihat keuntungan. Naik gunung gede. Udah beberapa kali gue main ke tempat ini tuh, gunung kayaknya enak banget untuk didaki. Kebeneran juga sih dalam hati gue. Gak mau terpancing situasi, gue nengok dulu ke arah Melati, lalu menatap Wawar. "Gimana? Lu berdua mau gak?" Tar langsung menjawab. Kedua gadis cantik itu malah berdoa. Selesai membaca ayat suci, mereka menjawab mantap. "Ayo, siapa takut?" jawab mereka. Alhamdulillah. Situasi saat menggantung sunyi. Kita semua terdiam lamunan. Dah jam 9 malam aja nih. Masih buka gak, Le, pos pendaftarannya? "Tahu dah," jawab si Bule kepada Buluk. Untungnya logistik kita cukup banyak dan lengkap saat itu. Intinya secara fisik dan mental serta kesiapan logistik kita safe banget. Dukungan alat juga cukup baik dan sangat memadai. Sebenarnya malam itu tanpa disadari kita memang telah siap untuk melakukan pendakian. Setelah perdebatan kecil akhirnya Bule yang terpilih sebagai leader. Dari awal memang dia yang terlihat lebih dominan dari si Buluk. Sebagian alat yang telah dibongkar kembali masuk ke dalam kairil. Setelah semua rapi, kita siap bergerak. "Dah siap kita semua," kata si Bule. "Udah," jawab kita serempak. Tanpa komando konfirmasi dasar langsung terbentuk. Bule leader, disusul Mawar, lalu Buluk, baru Melati. Dan gua berada di barisan paling bontot alias paling belakang. Kayaknya emang nasib gua dah. Dari pertama naik sampai detik ini selalu kebagian jadi anak bontot alias paling buntut. Walaupun rada dredet, takut, gua coba tetap santai menyambut pendakian perdana ini. Di luar sih cool, tapi di dalam sebenarnya gue ngedumel. Daripada sok unjuk nyali lu pade. Giliran jalan di belakang anak SMP juga yang jadi bantalan. Pada gondok kali mak lu bang. Kan lu doang yang dah dapet penenang. Uhuy, iya juga sih. Biarin dah, gue belakangan. Yang penting gue dapet duluan. Senyum-senyum keki, gue teruskan langkah.
Rombongan terus bergerak pelan. Walaupun semua terjadi tanpa niat, tapi rintangan telah menanti untuk kita hadapi. Jalan terus pantang mundur, niat harus pasti meluncur. Lancar, aman, jaya. Walaupun pemula, kita tetap percaya pada kemampuan kita. Allahu Akbar, Tuhan bersama para petualang rimba. Berhubung senter cuma ada 2, gua sama bule yang bawa, maka lampu badai langsung kita berdayakan agar bagian tengah barisan juga bisa mendapatkan cahaya. Masih ada nggak minyak tanahnya, Luk? Ada dikit nih, jawab si Buluk. Ntar aja di pos pendaftaran, gua penuhin isinya. Pelan tapi pasti, kita mulai meninggalkan area buper. Lepas aspal, kita memasuki jalan konblok yang tertata rapi. Rumpun, bambu, dan sungai kecil menjadi pembatas. Dengan lapangan golf di sebelah kanan jalan. Edan, jadi beneran nih naik gunung. Niat camping malah hiking. Rezeki emang gak kemana. Malam terus bergerak memberikan ribuan tanya. 5 orang remaja, 3 pria dan 2 wanita bergerak dalam situasi yang tak pernah mereka hadapi sebelumnya. Pertarungan 2 orang kawan akhirnya menjadi pertarungan kita semua. Banyak hal yang membuncah di dalam pikiran. Takut, penasaran, serta hal lain terus berkecamuk di dalam pikiran dan terus-menerus membayangi langkah ini. Kita semua memilih diam, semua rasa campur aduk menjadi satu. Partikan telah terhenti, tetapi pertarungan baru dari babak awal yang berbeda telah menanti. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Doa gua dalam hati. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah putus harapan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira 10 menit berjalan, kaki menyusuri jalan kita. Segera memasuki gerbang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penyeberang jembatan kecil, naik melewati tangga batu, baru dah kita masuk ke dalam pos pendaftaran. Saat itu tempat perizinan naik masih di atas sini. Alhamdulillah, pendaftaran atau izin naik masih bisa dilakukan. Bulai sebagai leader bergegas mencari informasi tentang persyaratan pendakian. Gak lama, dia pun kembali lalu meminta identitas kita masing-masing. KTP atau kartu pelajar, kata dia. Dah, gua gak ada semua ini leh. Gimana nih? Setelah berembuk dengan petugas, akhirnya ada solusi. Ada KTP orang tua nggak kamu? Alhamdulillah ada, Pak. Untungnya fotokopi KTP almarhum bokap gua selalu ada di dalam dompet. Dan ajaibnya itu bisa membantu gua lolos melakukan pendakian Gunung Gede untuk pertama kalinya. Saat itu tahun 1992. Almarhum bokap gua masih ada dan sehat walafiat. Beliau berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 2002 silam karena serangan jantung. Nyaris gagal, bro. Alhamdulillah, untung banget gue megang fotokopi KTP bokap. Malam itu, coba kalau enggak, kebayang bakalan mupeng dah gua sepanjang malam. Padahal dia juga baru pertama kali naik Gunung Gede. Tapi karena penampilannya oke, jadi dah kita nggak ditahan sampai pagi datang menjemput impian. Huhui, alhamdulillah. Yakin semua beres, kita siap untuk melangkah kaki. Setelah mengisi penuh minyak tanah di dalam lampu badai, rombongan ini mulai bergerak membelah malam. Pelan tapi pasti, kita entaskan keraguan. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Walau gelap dan terlihat cukup menakutkan, kita mantapkan hati untuk tetap melangkah. Pelan tapi pasti, kita mulai mengukir jejak di atas jalur berbatu. Bule bergerak lincah di antara remang cahaya senter. Pohon-pohon yang berdiri megah bagai dinding benteng yang menyelimuti hutan. Dengan warna hitamnya kadang terlihat sangat menakutkan. Belum lagi suara hewan-hewan malam yang meneror hati di dalam kebimbangan. Kita benar-benar nekat saat itu. Bukan main pokoknya. Semua jenis rasa bercampur menjadi satu adonan. Tekad yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Selain situasi baru yang cukup menegangkan, kita juga kewalahan mengikuti jejak langkah bule yang cukup sebat dan cepat.
Buat gua sih sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi kedua bunga yang juga baru perdana melakukan pendakian di situasi ini menjadi problem yang cukup besar. Menyadari hal ini, Buluk langsung berteriak, "Bule, woi, le, pelan-pelan lah. Kasian nih cewek-cewek pada ngap ngikutin lo," kata si Buluk. "Gile lu mah, gelap nih. Jangan mencar-mencar begitu dong." Mendengar ocehan ini, Bule langsung melambat. Tak banyak bicara, dia langsung merapat lagi ke dalam gerak rombongan. Lebih kurang 40 menit berjalan, naik menebus berbagai pertanyaan. Dalam sunyinya malam, akhirnya kita sampai di bibir jalan yang cukup becek. Naik sedikit, lalu jalur berubah datar. Dominasi suara air nampak menguasai tempat ini. "Tempat apaan nih, Le?" tanya si Buluk. "Nggak tahu juga gua, Lu," jawab Bule sambil celingak-celinguk. Tensi mereka mulai menurun. Sungai kecil yang mengalir di pinggiran jalur nampak berkilau terkena cahaya bulan. "Ini kali, Lu, yang dibilang Telaga Warna." "Bisa jadi," saut si Buluk. "Coba lihat, ada daunnya nggak?" samber si Bule. Setelah mencari sesuatu yang bisa menjelaskan keterangan lokasi, akhirnya terlihat sebuah plang kayu bertuliskan Telaga Warna. "Bener, Le, ini Telaga Warna. Tuh, daunnya sebelah kiri. Kita ngaso dulu ya bentar," kata si Buluk. Dan bener lu mah." Senyum-senyum, Bule mengiyakan ajakan Buluk. Lampu badai yang tergeletak di atas jalur memberi sedikit gambaran situasi di lokasi ini. Suasananya emang berbeda. Sekilas terlihat pantulan cahaya bulan yang memantul dari permukaan danau di sudut mata kiri. Selain becek dan lembab, hutannya juga lebat dan rapat. Pohon besar dan tirai hutan masih mendominasi vegetasi di areal ini. Aliran air yang beradu dengan suara angin malam berdesir keras di antara lebatnya dedaunan. Kadang hal ini terdengar cukup menggigitkan telinga kita. Kurang lebih 10 menit istirahat di tempat ini. Telaga Warna sekarang telaga biru. Suasananya kok makin dingin dan bertambah menyeramkan. Awalnya sih biasa-biasa aja, cuma merasa kedinginan di dalam suasana gelap yang mencekam. Tapi kok lama-lama kita mulai merasa aneh ya. Bulu kuduk kita tiba-tiba bergidik dan menggoda mental kita tanpa bisa ditunda. Makin anyes aja nih hawanya. Walau saat itu gua nggak bisa melihat sesuatu, tetapi tengkuk gua terus merinding disco dengan hebatnya. Kok gua merinding terus sih? Sialan. Mana gua terus yang kebagian paling belakang lagi. Rasanya gue mau buru-buru pergi aja, ninggalin anak-anak di areal ini. Melati dan Mawar juga terlihat mulai gelisah. "Ada apa, Mel?" "Gak ada apa-apa sih, tapi rasanya kok banyak banget ya sesuatu yang merhatiin kita." Mawar tak banyak bicara, hanya kepalanya saja yang mengangguk, tanda mengiyakan apa yang dirasakan oleh Melati. Buluk juga mulai terlihat gak tenang dalam diamnya, melihat situasi yang makin gak asik. Gua minta Buluk untuk segera bergerak meninggalkan wilayah ini. "Le, jalan lagi yuk. Gak beres nih tempatnya." Bule yang mulai merasakan sesuatu langsung anggukkan kepala, angkat keril, berikan komando. "Ayo semua, kita jalan lagi ya." Formasi tetap sama, seperti semula, walau takut, tapi apa mau dikata, lanjut aja lah, pantang mundur sebelum berperang. Hahaha, gue ini cuma anak SMP, bisa apaan sih gue? Tapi kenapa gue mulu yang ditaruh di paling belakang ya? SMP kan status elo bang, keberuntungan lo mah anak kuliahan kali. Hahaha, uhui aja lah. Bener juga sih, buktinya Melati makin lengket aja sama gua kayak kena lem Korea. Masa abis ini gua pacaran sama anak SMA? Bodoh amat lah, yang penting mulus, halus, dan uhui. Udah dulu ngayalnya. Jalan belakangan tuh emang sesuatu banget rasanya. Di belakang kita tuh seperti ada aja sesuatu yang mengikuti tanpa bisa kita lihat.
Mau nengok takut, nggak dilongok penasaran, serba salah. Tapi ya itu, kembali lagi ke laptop. Apa mau dikata, mending dinikmati aja situasinya. Saat itu Gunung Gede bener-bener sunyi. Ajib, ini gunung sepi banget, nggak ada manusia lain kecuali kita berlima. Sebagai newbie terkecil dari para debutan yang ada, gue mungkin yang paling miskin literatur. Tetapi mungkin gualah manusia yang syarat oleh keberuntungan. Gak mau ribet, gue ikutin semua instruksi bule yang jauh lebih berpengalaman dan lebih tinggi jam terbangnya. Rasa takut, sebal, penasaran, dan lain-lain campur aduk mengisi relung hati. Di saat itu, gue cuek aja lah. Sebab tak perlu kata-kata untuk menunjukkan siapa dirimu. Di sini tanpa diminta sekalipun akan terlihat siapa kita yang sesungguhnya. Alam tak bisa ditipu. Rangkaian kata dan keberanian yang kita agung-agungkan dalam keseharian akan terjawab nyata di tempat ini. Alam bebas akan menunjukkan kualitas dirimu dengan sempurna. Tak ada topeng yang tak terbuka dan tak ada sandiwara yang bisa bertahan lama. Alam adalah sahabat, guru, serta titian ilmu dari medan pengembaraan rohani yang mewakili nilai-nilai hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak perlu banyak bicara, sebab seleksi alam lebih akurat dari jutaan kata-kata. Malam terus merambat naik, gelap dan takut menjadi kawan sepanjang perjalanan. Slow tapi pasti, situasi mulai menggiringi hati pada kenyamanan berdiri. Mawar mulai selalu menempel ketat kemampuan. Bule bergerak, buluk mulai tersingkir walaupun kerap menawarkan berbagai jenis bantuan. Wujudnya malah menghilangkan di dalam persaingan. Formasi kini telah berubah total. Situasi dan kondisi medan yang kita hadapi mulai menyeleksi setiap orang dan setiap hati yang ada dalam pola alami. Bule yang bersih dan lebih keren dari si buluk semakin lama semakin rapat dengan sang mawar. Sedang melatih sudah tak bisa digoyang lagi di dalam pelukan. Edannya walaupun celah semakin sempit untuk direbus, buluk tetap berjuang dan tak kenal kata menyerah. Jadi gak enak hati nih gua. Sorry bang, ente kebagian angin doang ya. Seleksi alam memang kejam sobat. Langkah demi langkah terus tercipta. Entah takut atau memang semangat 45. Yang jelas kita semua berharap bisa berjumpa dengan manusia lain. Agar kita menanyakan situasi jalur dan kondisi medan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Untuk trek Gunung Gede jelas banget. Jelas melati yang semakin lengket di dalam hati. Jalur makadam habis di tepian Telaga Warna. Kini trek tanah yang lembab dan becek menanti untuk kita lalui. Perpaduan semak tinggi dan pohon-pohon besar yang bercampur vegetasi rawa mulai mengisi mata dan pandangan. Sinar bulan yang terang kerap menciptakan bayangan aneh di dalam pikiran. Desir angin di pucuk-pucuk daun dan suara ranting yang saling beradu dalam gesekan membuat gua makin tersiksa dalam kegelapan. Di kiri jalur nampak rawa-rawa sunyi yang terus memberikan banyak wewangian. Belum lagi suara aneh yang hadir di dalam. Banyak pertanyaan, gemercik air bersama jeritan hewan-hewan rimba terdengar mulai menakutkan. Anjrit, situasi ini bikin gua pengen lari ke depan lalu teriak. Jalur berbatu bercampur lumpur dan air menjadi makadan kita selama 50 menit ke depan. Lepas ini kita akan naik sebuah tanjakan yang cukup terjal lalu memasuki wilayah pertigaan air terjun Ciberem. Di sini kita break dulu sejenak. Bangun shelter dengan atap seng nampak menghiasi wilayah ini. Fisik sepertinya sudah mulai terkuras. Bukan kaki gua yang pegel, tapi hati gua yang gak berhenti deg-degan sepanjang jalan. Dan gua bilang, ngeri-ngeri sedep ini mah. Kedua bunga juga nampak terlihat lemas dalam kantuknya. Melihat hal ini buluk kembali bersuara. Jujur, gue salut sama empatinya. Walau gagal mendapatkan tempat di hati mawar, dia tetap peduli dengan dirinya. Cewek-cewek udah pada tepar tuh. Kasian, kita buka tenda aja ya buat mereka.
Tak menjawab, bule malah diam 1000 bahasa. Gimana Le? Ngebes apa lanjut? Lanjut aja lah. Tadi kita petugas dari pintu masuk sampai air panas sekitar 3. Nah, abis lewatin itu 1 jam lagi kita sampai di kandang badak. Iya, gue denger. Tapi masalahnya, lu tahu gak tuh pos? Ini cewek-cewek dah teler semua masalahnya, kata si Buduk. Cengar-cengir si bule gak bisa jawab. Ujung-ujungnya malah nanya sama gue. Tos, menurut lu gimana? Gimana apanya Le? Lanjut apa ngebes? Lah, gue mah gimana nih cewek-cewek aja Le. Saat itu Melati mulai terlihat pucat wajahnya.